Jadi teman-teman Ya. ini Ko Aming ini sebelumnya saya pertama kali ketemu tuh di sebuah event, terus kita sempat ngobrol-ngobrol bareng juga, dan ternyata inspiratif banget teman-teman ya. Buat saya sih inspiratif karena salah satunya adalah saya tuh punya anak kecil ya, anak kecil saya tuh umurnya sekitar 3-4 tahun gitu ya. Nggak taunya anak saya itu sering mewarnai, hobi mewarnai gitu, dan ternyata brand yang dipakai oleh anak saya di sekolahnya dia ini adalah brand miliknya dari Pak Aming gitu dan atau Ko Aming. Nah, karena itu akhirnya saya mau coba undang Ko Aming juga buat sharing-sharing di sini. Karena ngobrol-ngobrol dan ternyata perantau dari Jambi katanya ya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau Pak Aming untuk introduce dulu deh ke teman-teman di sini. Pak Aming itu siapa, brandnya apa, dan kesibukannya saat ini apa, Pak? Silakan, Pak. Ya, selamat malam semua teman-teman. Ya, salam kenal ya. Nama saya, nama lengkap kalau di KTP Royanto Amin. Biasa dipanggil Aming, kok Aming. Ya, saya dari Jambi, ya kota kecil ya di Jambi ya. Waktu itu berarti pas kuliah ke Jakarta tahun 94, lulus kuliah 98 ya. Terus lulus kuliah 98 kalau nggak salah ya kerusuhan, ya kan? Kerusuhan saat itu, jadi akhirnya saya lulusan teknik sipil, ya kan? Oh, asalnya Berarti teknik sipil ya? ya lulusan teknik sipil, harusnya kan berarti kerjanya bidang konstruksi ya. Cuma saat Iya. itu kerusuhan, semua berantakan, semua bangkrut konstruksi, ya kan? Dolar naik tinggi, terus saya coba ngelamar-ngelamar kerja, dapat di perusahaan alat tulis, ya kan? Oke, Perusahaan jadi awalnya justru bekerja di peralatan alat tulis itu yang ya, menginspirasi Ko Aming untuk akhirnya memulai ATK ya? alat tulis saat itu karena dolarnya ya rupiahnya tuh anjlok jauh, terus dolarnya tinggi saat itu, seakan-akan produk Indonesia murah saat itu tiba-tiba, Hmm. ya kan? Ya kerjanya bidang for alat tulis saat itu ya, banyak buyer-buyer dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk belanja di Indonesia. Itu kurang lebih 98 sampai 99, ya kan? Nah, terus dari pengalaman itu saya kenal sama ada juga trading gitu yang impor. Produknya dia Hmm. orang main impor di China dari beberapa negara, terus saya ikut join di situ, ya kan? Ikut join di situ, terus kebetulan saya disuruh ngurusin bagian impor dan juga untuk ngurusin jualan di dalam dalam ya dalam negeri lah. Berarti seperti itu, kalau dulu kan ekspor, habis itu pindah ke trading impor, berarti ngurusin impor barang, terus ngurusin jualan ke customer customer grosir gitu loh. Ya, ini Seperti menarik banget teman-teman karena ya, Ko Aming ini sekarang adalah local brand entrepreneur ya. Walaupun tadinya mulainya dari memang awalnya nih karena industri ATK ini sangat kompetitif, otomatis kita ngambil awalnya dari luar dulu, dari impor dulu ya. ya Nah, awalnya saya juga baru tahu ternyata ya di live ini. Jadi Ko Aming itu dulu bekerja di industri ATK dan mungkin cocok malah di momen ini Ko Aming karena banyak banget sekarang ini kan isunya mengenai ekonomi yang mulai masuk ke resesi katanya ya. Ada dark times gitu. Dan ternyata usahanya Ko Aming juga mulainya sebelumnya di dark times juga ya. Jadi di tahun 99 waktu itu ya. Akhirnya ya ngurusin trading gitu ya. Dan ternyata bisa ya brandnya berkembang hingga saat ini. Jadi ini jadi satu eh, inspirasi juga kenapa saya invite Ko Aming bahwa ya jangan takut kalau kita mau masuk dark times karena bahkan Ko Aming pun waktu itu memulainya waktu lagi dark times juga ya kok memulai betul trading tersebut ya. betul. Jadi 98 99 juga lagi ibarat lagi krisis ya. Kata Iya. orang lagi krisis susahnya. Jadi 98 ngurusin ekspor, 99 main di impor kerja sama orang. Terus tahun 2000 saya ingat banget, waktu itu saya baru umur 24 tahun, saya sudah mulai usaha sendiri, ya kan? Usaha Oke. sendiri, juga mainnya di grosir, habis itu juga impor barang karena pengalamannya setahun impor, ikut ikut trading company, saya ngurusin impor. Jadi tahun 2000 saya sudah mulai usaha sendiri untuk impor barang dan juga belanja lokal juga sama orang di Jakarta ini. Jadi kita nawarin ke toko-toko grosir, toko-toko retail Hmm. seperti itu. Kita door Iya. to door ke toko-toko ke grosiran, ke retail-retail seperti itu, ya kan? Ya. Jadi Nih, ibarat
Sebelumnya nih Pak, saya mau tanya-tanya masalah tadi detail merintisnya. Saya mungkin mau kasih selamat dulu ya ke Koaming karena kan kemarin baru menang ya, baru menang di High Fest kalau nggak salah ya. Jadi buat Ya, teman-teman yang mungkin belum tahu High Fest, jadi High Fest itu kolaborasi ya disupport sama Forbes Indonesia juga, sebuah event yang menurut saya cukup bagus ya untuk Indonesia Brand Founder Summit 2022 nih di High Fest baru aja lewat. Dan Koaming ini salah satu dari pemenangnya ya kok ya, di sana gitu sebagai brand founder dan mungkin nanti saya mau coba tanya-tanya ke sana juga yaitu kayak gimana prosesnya ya. Jadi buat ya, teman-teman yang belum pernah dengan High Fest ini ada kalau nggak salah ada Pak Gita Wirjawan, ada Sandiaga Uno ya. Dan ya, juga foundernya pun kayak ceritanya juga relate sama kayak Koaming juga kalau dia kan Ahmad Al-Kathiri itu ex dari CMO Lazada dari Maluku ya Pak ya, merintis dari ya. Maluku ke sini juga ya. Jadi mungkin mirip sama Koaming juga dari Jambi ke Nah, tahu juga ya uh, Pak ya. iya, anak rantau ya. Nah, uniknya teman-teman ini kalau udah ngomongin high fest ini memang udah seperti tangga pebisnis yang udah mulai ke atas nih. Karena kan mereka tuh investasi di omsetnya yang sudah cukup besar ya, Pak ya. Investment pun cukup besar juga. Nah, Ya, tapi yang ingin saya sharingkan di sini Pak, mungkin bukan itu Pak, bukan jadi pemenang High Fest. Mungkin yang ikutan High Fest dan menang ada beberapa ya dari yang kemarin Koaming juga join. Tapi yang ya, menang dan anak rantau mungkin cuma Koaming. Jadi gimana caranya bisa memberikan harapan ke teman-teman juga gitu di saat resesi, membangun sebuah brand yang lokal, tapi bisa memenangkan salah satunya terpilih menjadi pemenang di High Fest juga kan. Padahal mulainya tadi teman-teman dengar ya di tahun pas lagi resesi tahun 99 mulai dari trading import tapi sekarang bisa bangun lokal brand dan jadi salah satu pemenang High Fest. Nah, saya rasa itu sebuah pencapaian yang saya perlu kasih selamat juga ke Kawaming ya. Gimana sih ya. kok waktu itu awalnya waktu merintis di awal kok bisa kepikiran trading ATK lalu bisa dari Jambi terus kok mau ke ibu kota gitu kok. Itu ceritanya Ya. seperti apa kok? Jadi kalau saya ke ibu kota karena mau kuliah. Setelah Hmm. kuliah, jadi cari kerja, ya kan? Kerja berarti kebetulan dapat yang bidang ATK, alat tulis, ya. Jadi ya bersyukur lah. Jadi dari awal benar-benar alat tulis, habis itu kerja 2 tahun, saya udah langsung mulai usaha. Jadi mulai usaha tuh tahun 2000, ya kan? Tahun 2000 mulai, jadi jualnya ATK-nya, ATK ya dari pabrikan ada barang apa kita jual, impor kita ada barang apa kita jual, jadi belum ada brand. Jadi brand apa aja kita jual gitu kan. Tapi dalam perjalanan kita melihat bahwa kok kita dari awal sudah menyadari bahwa kok banyak ya merek-merek luar yang eksis di Indonesia ya. Kok kenapa nggak ada merek Indonesia gitu loh. Ya kan kenapa yang di orang sebut wah ini barang merek kok semua merek luar semua. Saat itu semua mereknya Jerman sama Jepang punya merek ya kan. Kalau Hmm. teman-teman lihat kan yang bisa kita sebut banyak kan tuh merek-merek dari situ semua ya. Nah, terus kita saat itu juga mulai bangun bikin merek. Tapi jujur merek kita Hmm. Gribble adalah merek ketiga kita sebenarnya, bukan merek pertama sebenarnya. Jadi merek pertama Hmm. gagal, merek kedua gagal lagi gitu loh. Ya kan? Gagal dalam arti kita bikin merek, si A si B juga bikin merek. Jadi akhirnya kita di Hmm. set turun. Karena apa? Kualitasnya kurang bagus saat itu. Kita salah pilih produk, salah pilih Iya. positioning kualitas, secara pricing juga salah gitu loh. Jadi akhirnya merek pertama gagal, kita coba lagi, merek kedua gagal lagi, dan akhirnya kita tahu kesalahan kita apa, gagalnya kita apa, akhirnya kita bikin 2007 kita mulai launching Gribble dengan PT yang berbeda, dengan usaha kita dengan PT yang pertama ya jualan alat tulis semua merek, tapi kita bangun di 2007 kita mulai eh, bangun brand Gribble dengan PT yang kita bangun baru lagi, bikin PT baru Hmm. yang mana Gribble itu misi kita bikin Gribble itu adalah satu artinya Gribble itu sendiri ada green label. Yang artinya bahwa kita Hmm. punya Green label. cita-cita green label, kita punya cita-cita bahwa kita mau bikin satu merek merek lokal, merek Indonesia yang berkualitas, yang ramah lingkungan, non toksik dan benar-benar kualitasnya bisa diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, punya standar kualitas internasional seperti itu. Ya kan dari misi awalnya seperti itu. Ya. Ya. Nah,
saya mau berbagi ke teman-teman. Berarti kan kita dribble mulainya di 2007 dan kita mulai dagang di 2000, tahun 2000, betul? Berarti kan kurang lebih hampir 7 tahun Iya. punya pengalaman. Kita merasa bahwa saat kita mau launching dribble, berarti kan punya existing langganan, betul ya? Sudah 6, Hmm, 7 hmm. tahun kita sharing ke Udah ada customer pelanggan-pelanggan. database-nya ya, mereka yang udah Sudah pernah ada beli ya. customer. Jadi kita sudah sharing ke mereka bahwa kita mau ada merek dribble nih, kualitas seperti ini, harga pricing seperti ini. Kita kirim sampel-sampelnya ke mereka, ya kan? Terus mereka bilang, oh oke, bisa, bagus, harganya bagus, kualitasnya bagus, ya kan? Hmm. Kita masuk tuh, ya kan? Setelah masuk berapa kontainer, akhirnya kita kirim ke mereka. Mereka terima langganan, namanya sudah eksis langganan, mereka terima. Tapi akhirnya nggak bisa jual. Kita hanya pindah gudang dari gudang kita ke gudang dia orang. Jadi Jadi barang masuk 2 kontainer didistribusikan ya, Koming distribusikan, didistribusikan ke distributor yang sudah pernah ngambil. ya, ya, Ternyata justru mentoknya saat itu hanya, adalah di ibaratnya di distributor ya, di rak mereka ya. ya, ya, hanya pindah gudang, tidak Hmm, jual, sama susah jual. ya. Berarti ternyata masalahnya beda lagi. Ternyata Hmm, susah jual. Kenapa susah jual? Karena orang tidak tahu itu gribble siapa, gribble apa, kualitas apa. hmm, Yang barang berkualitas cuma kita. Udah kan? Berarti ya. baru tahu bahwa oh ini masalahnya bukan seperti yang dulu kita lakukan cuma jual aja. Berarti kita butuh Hmm, promosi. Ya, mulai saat itulah 2007, sebelumnya kita hanya pedagang grosir, kita hmm. benar-benar belajar untuk terjun bagaimana bangun brand. Kita Ya, lakukan Pak, ini sebelum perjalanan bangun band Grebel, kalau boleh Pak, saya mau satu step mundur sedikit karena ini menarik banget. Saya yakin saat ini teman-teman banyak juga yang relate berjualan barang yang mungkin banyak orang yang juga sudah berjualan seperti dulu Pak Aming juga berdagang, kita kan juga masukin barang kita salurkan, masukin barang kita distribusikan gitu Pak. Dan banyak teman-teman yang masih di sini memang yang masih berdagang di marketplace kah, di mungkin di offline kah gitu, yang dari grosir lah. Dan di momen ini kayaknya makin sulit makin kesini kan kita bisa lihat katanya dari mereka yang kelas menengah ini akan banyak yang turun kelas ya jadi kelas kelas bawah gitu, artinya kan customer base kita nih akan harus ngambil yang kelas agak atas sedikit ya supaya yang atas turun sedikit kita masih dapat yang menengah gitu kurang lebih, artinya ya, kita nggak bisa hanya berdagang aja ya, atau dengan kata lain mesti coba cara lain berbedanya dengan salah satunya dengan bangun brand yang Ko Amin ya, tadi juga udah pernah jalankan ya. Tapi ternyata proses membangun itu nggak semudah kita hakikan brand kita, kita buat logonya, kita buat nama yang bagus ya kok. Tapi ternyata kok Aming tuh udah buat dan jadi semuanya, masukin barangnya, produknya udah dipikirkan, itu sampai stuck beberapa lama karena memang ternyata bangun brand itu adalah persepsi customer kita yang perlu kita bangun ya kok. Berarti di momen itu yang mau saya gali itu kok gimana sih keadaannya? Padahal kita udah masukin beberapa kontainer dari luar sana, kita udah keluar budget bangun brand juga kan kita membutuhkan capital juga kok. Di saat itu ya. kita harus putar cash flow-nya gitu. Berarti dari brand yang coming ini otomatis harus butuh kesabaran ya kalau kita mau beralih ya. Karena banyak dari kita kan yang mungkin pemain komoditas juga di marketplace udah coba bangun brand tapi beberapa lama tuh udah deh kayaknya aku nggak cocok bangun brand gitu. Tapi apa sih yang membuat Koami akhirnya bisa terus terus dan akhirnya nge-push brandnya sampai jadi gitu kok. Jadi ini seperti yang tadi saya ngomong, kita pas bangun Gribble ini kita emang ada PT baru sendiri dengan tim Hmm. sendiri, dengan yang terpisah dengan eh, perusahaan kita yang baru, yang pertama yang jual alat tulis semua merek. Berarti yang itu trading Hmm. jalan, Ya. yang Gribble ini bangun baru lagi dan emang tidak gampang. Nah, jadi kita karena saya ini untuk bangun perusahaan ini kan tidak sendiri. Saya dengan abang saya. Nah, jadi karena kita tahu Sama-sama bahwa merantau ya berarti ya. ya sama mantau ya. Jadi kita tahu yang kita pegang adalah komitmen kita. Kita melihat cita-cita kita bahwa kita punya cita-cita bahwa kita mau bangun suatu produk merek lokal yang bisa ada kontribusi di market Indonesia dan kita tahu bahwa barang yang kita jual, barang yang kita tabur itu adalah kualitas bagus dulu dan ada unique selling point-nya bahwa kita tahu bahwa diferensiasi barang kita itu beda
bahwa kita ada unique selling-nya, bahwa barang itu emang berkualitas. Nah, mengenai susahnya, pasti semua susah. Untuk memulainya pasti nggak gampang, betul kan? Apalagi untuk rebut-rebutan di Iya. pasar, betul kan? Nah, itu yang penting Iya, kita, apalagi marketnya A tulis kantor ya kok. betul, betul, ya kan? Nah, apalagi yang kita compete adalah merek-merek lama yang sudah eksis lama di Indonesia. Yang mana dia orang juga punya capital yang gede, betul kan? Nah, seperti itu. Jadi, emang kita tahu itu gak gampang, tapi kita sering melihat bahwa eh, sukses yang sering kami tekankan dari ke tim dari awal adalah eh, market begitu besar. Tapi kita harus lihat bahwa sukses-sukses kecil kita setiap hari. Sukses kecil setiap Hmm. hari itu motivasi kita. Bahwa hari ini kita sudah bisa mengenalkan ke beberapa sekolah, dan sekolah bisa tahu bahwa kualitas merek lokal kita ini bagus, dan dia orang sudah merasakan, dan dia orang sudah coba, dan akhirnya dia orang mau pakai produk kita, itu sudah sukses kita hari ini, ya kan? Hmm. Dan kita ngadakan Ya. event, misalnya ngadakan event di mall, pameran, bazar, atau event lomba-lomba, dan sekian banyak orang yang sudah tahu produk kita, dan mereka merasa bahwa produk kita bisa diterima di orang, ya itu sukses kita juga. Jadi itulah yang memotivasi kita hari demi hari, ya kan, step by step. Jadi itu yang menguatkan kita, akhirnya satu persatu customer kita menangkan, sekolah-sekolah kita menangkan. Nah, jadi itulah yang memotivasi kita gitu loh. Hingga akhirnya yang belum ada dari dulu, yang tidak ada punya tim, pelan-pelan kita punya tim sales, pelan-pelan kita punya tim promo gitu loh. Ya kan? Awalnya kita semua turun ke lapangan untuk lihat, kita awalnya tidak ada tim promo. Mau nggak mau saya juga Hmm. ikut ke sekolah untuk Iya. Entrepreneur pendekatan banget ya masalah kok ya. Ikut ini, turun semua ya. Iya, iya. ya kan, supaya tahu bahwa bagaimana sih apa yang dibutuhkan sekolah, ya kan? Hmm. Hmm. Pendekatan ke sekolah seperti apa? Bagaimana kita mau memenuhi kebutuhan sekolah seperti apa? Apa Iya. yang dari Gribble yang bisa support tuh apa gitu loh. Ya itu kita belajar terus, dan sampai hari ini kita juga belajar, ya kan? Apalagi dengan kondisi pandemi kemarin, kita lebih banyak belajar lagi karena polanya pola baru lagi, online, betul kan? Iya, iya. Nah, Anak-anak pada sekolahnya di Zoom ya waktu itu ya. Sekarang mungkin udah mulai kembali lagi. ya gitu loh. Jadi ya, emang dari awal kita semua, dari owner atau apa, semua kita semua turun ke lapangan, jadi supaya mempercepat perubahan, mempercepat, kita tahu bahwa kebutuhan dari customer apa, kebutuhan dari user waktu itu ya sekolah, ya kan, butuhnya apa, ya kita melakukan banyak-banyak perubahan dan percepatan gitu, ya Iya. Ini gitu. saya dapat insight juga dari Koaming itu bagus juga karena saya ngelihat teman-teman kita yang awalnya justru belum punya brand, belum berdagang sendiri kok. Mungkin mereka tadinya reseller, dropshipper, udah transaksinya udah besar, customer base-nya udah cukup banyak. Itu bagus kalau kita buat second brand ya. Kalau second brand yang mungkin brandnya lebih bagus atau brand dia sendiri gitu. Dan ini Iya, emang jalan yang bagus buat kita masukkan ke sana. Kenapa? Karena bangun brand itu ternyata nggak semudah itu, nggak secepat itu. Mungkin membutuhkan waktu. Kalau kata Kawaming tadi, dari mulai stok 2 kontainer tadi ya, kalau nggak salah 2 kontainer habisnya bisa beberapa tahun gitu ya. Artinya kan iya, butuh proses walaupun secara branding konsepnya udah jadi semuanya gitu. Artinya iya, kita butuh 2 kaki yang mensupport itu ya. Kalau teman-teman iya, sambil katakanlah bekerja ya, kalau resesi ini kan katanya mau dark times gitu. Jadi teman-teman yang bekerja pun udah mesti mikir nih, oh ternyata udah mau dark times nih, mungkin harus ada second source of income lagi nih. Dari gaji, coba kita bangun brand, gaji bangun brand gitu ya, untuk kita nge-push si brand kita yang mau kita bangun tadi ya. iya, Jadi kayaknya itu strategi yang bisa kita lakukan ya. Apalagi industri ATK ini kayaknya kalau menurut saya nggak tahu kalau praktisinya dari Koaming mungkin enggak kok, Mas Yosef kayak nggak kayak gitu gitu. Tapi kalau saya lihat industri ATK ini kan memang kompetitif iya, sensitif ke harga juga iya gitu kok. Jadi cukup sulit waktu membangun brandnya di awal-awal pastinya. Tapi ini juga memberikan harapan ke teman-teman yang lain juga ya kok, bahwa mungkin produknya kita rasa aku punya produk yang komoditas, aku punya produk yang di marketplace itu udah dijual banyak orang gitu. Tapi bukan berarti itu jadi nggak bagus. Bahkan artinya kalau produknya komoditas, marketnya udah ada, marketnya udah kebentuk gitu. Kayak ATK kan memang sudah ada dari dulu ya kok. Cuma iya, gimana caranya kita bisa jadi berbeda sama pemain-pemain yang udah ada sekarang ya. betul. Berarti kalau komoditas berarti kan volumenya besar ya. Iya. Nah, tinggal bagaimana kita kalau create satu brand sendiri, bagaimana kita cari diferensiasi kita seperti apa.
ya kan? Nah, dengan kita tahu diferensiasi kita seperti apa, kita berusaha untuk meyakinkan customer, kita melakukan campaign-campaign. Ya, kalau sekarang mungkin secara online mungkin lebih ada fasilitas, ya betul ya, fasilitas untuk mempromot secara online. Betul kan? Iya. Kalau dulu mulainya ya 2007, 2008 semua kita benar ya. Nah, seperti Pak Yosi katakan bahwa emang kita ada PT sebelumnya yang membiayai PT yang Gribble ini, yang mana kita waktu itu sempat hampir 4 tahun itu rugi terus. Sempat kita kepikiran ini gimana nih, rugi terus gitu. Jadi kontainer tadi yang 2 kontainer itu sampai 4 tahun ya Pak? Oke. Iya, hampir 4 tahun. Karena apa? Pelan jualnya. Dan sedangkan biaya yang kita keluarkan, kita harus Hmm. melakukan promo, event-event di mall-mall, di bazar, lomba-lomba itu setiap hari butuh biaya. Sedangkan jualan masih minim, ya kan? Nah, jualan masih minim, Iya. tapi ya terus aja kita lakukan, ya kan? Akhirnya ya kita bersyukur akhir tahun 2011, semester 2 kurang lebih seperti itu, dari 2011 kita menemukan pola Iya. pola yang semakin mendekati bahwa dalam arti dengan kita lakukan event, kita langsung bisa ada dampak buat sellingnya, ada dampak buat toko-toko langganan kita Hmm. gitu loh. Yang mana akhirnya kita mulai Iya. copy paste, Jadi seperti copy eh, kayak es balok gitu ya kok ya. Es balok kita taruh di ruangan yang mungkin ruangannya dingin, kita kasih AC, kelihatannya nggak gerak es baloknya gitu ya. Tapi kita terus ditaruh terus gitu, dikasihin udara terus, lama-lama secara nggak sadar kok udah bertahun-tahun esnya jadi retak gitu, jadi kebelah ya, jadi ngebum ya. Dan ternyata itu dialami juga sama Grebel gitu ya. Terus maju satu persatu dengan tadi yang saya pelajari itu mindsetnya adalah yang penting kita berprogres sedikit-sedikit, achievement kita mungkin nggak harus langsung brandnya terkenal dulu sampai se-Indonesia atau bahkan sampai saat ini bisa jadi salah ya, satu juara di Highfest, tapi berprogres kalau ada komunitas yang bisa kenal brand kita aja, itu udah progres sebetulnya gitu ya. Jadi jangan terlalu achievement ingin langsung besar di awal ya kok, tapi ya, sedikit-sedikit progres itu udah berarti sebetulnya. Nah, boleh nggak kok kalau di-sharingkan, karena aku rasa nih, saya rasa di saat-saat ini, di saat-saat mendekati resesi ini, daya beli makin berkurang juga, banyak sekali yang ada di posisi Ko Aming dulu waktu lagi mau bangun brand. Posisinya sama nih, kayak aku kayak dulu, kayak saat ini gitu ya. Dan mungkin mereka sekarang lagi dalam fase aku ragu-ragu nih. Banyak yang bilang kok aku harus gerak nih, harus bangun brand nih. Tapi aku ragu-ragu gitu. Nah, boleh nggak sih kok di-sharingin kalau misalnya andaikan dulu Koaming nggak membangun Gravel gitu, tetap tetap trading, tetap dengan brand Koaming yang saat itu gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi saat ini dengan bisnisnya Koaming gitu, dibandingkan dengan saat ini Koaming udah punya Gravel. ya, yang pasti gini ya. Kalau saya tidak dari dulu, saya hari ini tidak punya brand Gribble dan terus bergelut dengan trading-trading. Ya kalau namanya trading, berarti kan kadang hit and run ya. Ya, hari ini bisa untung Hmm. kita, sudah setelah itu sekian lama, ya kan, sudah makin lama marginnya makin tipis, akhirnya kita tinggalin, kita cari lagi barang lain lagi, betul kan ya? Ya, nah ya seperti itu, hit and run Iya terus. betul. Dan itu cita-cita punya brand, tinggal cita-cita, ya kan? Hmm. Kalaupun kata Iya. orang ada mau Itu resesi, dia mau kok. Saya ya, rasa itu udah dipikirin sama teman-teman yang trading soalnya kok. ya mau resesi mau Iya. apa, tinggal Mereka kita, merasa aku tuh pengen pengen punya brand gitu, tapi nah, menurut saya mulai aja, toh semua itu hmm, kita mulai dengan ukuran kita masing-masing, betul kan? Ukuran kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing, kita punya misalnya maaf aja, bisa kita punya 1 juta, kita mulai dengan size kita 1 juta, kita punya 10 juta, kita mulai dengan size kita 10 juta, betul kan? Jadi kita mulai aja, dengan kita melangkah, itu akan membuka jalan kita ke depan lagi. Karena kalau kita tidak mulai, besok, setahun lagi, 2 tahun lagi, langkah yang mau kita mulai juga sama, betul kan? hmm, Kita melangkah hari ini, ya muternya ke dengan sana lagi ya. kita melangkah hari ini, kita bisa tahu besok masalahnya apa. Kita pecahkan lagi. Ya, tapi kalau kita cuma mikir, nggak mulai-mulai, 2 tahun, 3 tahun ke depan, masalah yang kita hadapi juga kurang lebih hampir sama. Mungkin lebih ngejelimet, mungkin Ya. lebih lebih susah lagi karena tantangannya beda lagi. Kalau hari ini kita mulai,
besok kita udah tahu, oh ini masalah gini, kita cari problem solvingnya, ya. Nah, menurut saya sih seperti itu, karena yang kami kami lalui selama ini adalah bagaimana kita jujur, seperti yang saya bilang, saya mulai dari pedagang grosir, tidak punya background marketing, tidak punya background bagaimana bina brand. Yang ada dalam pikiran kita, bagaimana kita saat itu, mungkin kita tidak punya skill yang canggih-canggih banget gitu loh. Wah, bagaimana harus mengukur ini, bagaimana kita harus melakukan ini, sebenarnya yang kita punya pikiran cuma bagaimana supaya orang kenal brand kita. Dan kita tidak mikir, wah harus satu Jakarta, harus satu, apalagi satu Jawa tahu kena barang kita. Kita nggak usah, kita cuma tahu yang paling dekat aja, sekolah paling dekat kita aja deh. Habis itu kita cari acara di mall yang paling dekat sama tempat kita deh. Nah itu dari situlah kita mulai step by step gitu. Ya, dari hal orang bisa, ternyata ini brand lokal Iya. ya. Tadi ada yang nanya di Tadi ada yang nanya juga kok ya, kalau misalnya saya udah mulai di trading, trading itu trading apa maksudnya? Maksudnya trading itu adalah jual beli ya teman-teman ya. Tadi ada yang bilang Ya, di komen, ini tradingnya trading apa katanya? Mungkin trading kayak trading trading di pasar saham kali dia berpikirnya. Ini trading itu ini maksudnya kita jual beli barang ya teman-teman ya. Sekarang itu kan di marketplace teman-teman bisa jual handphone, jual baju fashion, jual sepatu, misalnya jual tas ya. Tapi kan di marketplace itu kita trading, teman-teman beli ke supplier di luar sana misalnya di China misalnya, atau beli dari supplier yang lokal pun sama. Tapi teman-teman jual lalu beli lagi gitu, jual lalu beli lalu jual lagi, beli lalu jual lagi. Nah, itu kalau dilakukan berulang-ulang tanpa bangun brand, maka nanti teman-teman akan terjebak di seperti yang terjadi di marketplace saat ini gitu ya. Di marketplace saat ini juga kan banyak produk-produk itu ya, produk-produk yang serupa semuanya. Tapi kalau kita nggak beralih ke membangun bisnis brandnya, maka akan terjebak tuh. Jadi trading kayak tadi yang Ko Aming bilang ya, begitu udah ya, makin price war, kita harus cari lagi, apalagi ya the next big thing-nya gitu. Dan itu kayak roda hamster yang nggak berhenti berputar ya, kamu mesti cari lagi, cari terus gitu ya. Nah, jadi ya, buat teman-teman yang sekarang merasa kayaknya aku tuh produknya ini komoditas, aku nggak bisa deh kayaknya kalau dibuat seperti brand sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin bukan nggak bisa, tapi langkahnya butuh proses ya. Dan langkah yang bagus tadi kalau Amin bilang adalah sambil bangun yang brandnya tadi, itu dipush dengan tradingnya teman-teman atau jual belinya teman-teman yang sekarang gitu. Jadi jangan ada beberapa kan kok yang kayaknya aku yakin pasti bisa jadi brand, terus yang sekarang ditinggalin gitu ya teman-teman jadi oh reseller iya, A B C D terus benar-benar ditinggalin buat brand gitu ya. Sarannya ya, tadi dari proses sharingnya Ko Aming, jangan langsung seperti itu karena membangun brand pun nggak instan, nggak cepat gitu ya. Jadi dibuat dua sambil dibangun juga gitu ya, Ko. nah, ya. Jadi setelah kita 2011 mulai dapat polanya, terus 2012, 2013 volume makin gede, makin besar. Akhirnya 2014 kita mulai setting pabrik di Tangerang dan kita mulai produksi. Ya, nah dengan produksi sudah diproduksi lokal. Nah, ini agak lucu nih ceritanya nih. Gribble, kenapa kita pilih merek Gribble? Karena 2007, saat 2007 itu banyak orang merasa merek luar lebih bagus. Ya, jadi kita Hmm, emang ya milih merek yang simple, kedengarannya seperti merek luar. Dan ternyata banyak hmm. orang menganggap Gribble itu merek luar, ya kan? Iya, Nah, bahkan saya pun gitu. Aku ya, anak saya ya, udah pakai Gribble, udah warnai pakai Gribble. Saya kira nih merek dari mana ya? Apa dari Jerman gitu ya? Ternyata ketemu sama founder ya, Ko Aming. ya kan? Nah, setelah kami bangun, setelah sudah ada pabrik di Tangerang, kami videokan pabrik kami, kasih ke guru-guru lihat, kasih ke customer lihat. Wah, ternyata Gribble merek lokal ya katanya ya. Sudah kualitasnya bagus, harganya kompetitif. Apalagi zaman sekarang ya, pemerintah sekarang sangat mensupport merek lokal dan termasuk semua sekolah-sekolah juga sangat mensupport merek lokal. Begitu mereka tahu bahwa Gribble merek lokal, buatan anak-anak Indonesia, akhirnya mereka makin support lagi. Ayo pakai Gribble gitu, merek lokal gitu loh. Nah, ini sedikit apa yang cukup membanggakan lah ya, bahwa emang Gribble dengan dulunya impor, sekarang sudah bisa bikin lokal, itu suatu hal yang sangat positif yang bisa bikin kontribusi di dunia pendidikan dan juga
ada kontribusi untuk sosial ekonomi di Indonesia ini gitu loh, ya kan? Nah seperti itu. Ya, nah jadi hari ini Gribble sudah ada pabrik, secara kualitas pasti kita bisa lebih jaga kualitasnya, dan secara quantity, volume akhirnya semakin tahun semakin tumbuh volumenya gitu loh. Dan variannya pun juga bertambah banyak sekarang, ya kan? Kok Nah seperti itu. boleh nggak kalau sharing? Aku mau tahu juga nih. Saya mau tahu dari peralihan Grable tadinya sudah bangun brand selama menghabiskan 2 kontainer selama 4 tahun, itu proses yang lu cukup struggle ya. Tapi akhirnya berbuah manis juga ya. Akhirnya brandnya dikenal banyak orang juga dan bahkan bisa cash flow-nya bisa masuk dan bisa lancar, bisnisnya bisa jalan. Tapi setelah itu decision apa sih kok yang membuat Ko Aming sendiri sisi product development ini shifting ke tempat lokal produk gitu, bahkan sampai buat pabrik tadi gitu. Ya, satu karena kita mau menjaga kualitasnya, terjaga, satu paling penting, karena kita mainnya brand, kita pikir bahwa ini adalah periuk nasi kita, ya periuk nasi Hmm. kita harus kita jaga dulu. Jadi secara kualitas kita mau amankan ini, bagaimana supaya ini bisa kualitasnya konsisten, ya kan, dan volumenya bertambah. Nah, dengan volumenya bertambah, kita berharap dengan kita bangun pabrik di sini bisa lebih efisien, ya kan? Lebih efisien, ya kan? Karena setelah kita cek banyak, dengan apa, tulis yang kita mulai mulai produksi awal adalah krayon dan pensil warna, ya. Nah, itu bahan baku juga banyak di lokal sini, gitu loh, ya kan? Nah, jadi secara efisiensi kita dengan kita Hmm. apa, produksi di lokal lebih bersaing, ya kan? Dan juga paling penting kualitas bisa kita jaga, ya kan? Karena kalau kita OEM di luar, kadang-kadang kualitas bisa tidak stabil gitu loh, ya Hmm. seperti itu. Jadi boleh nggak saya mau coba gali yang ini nih, kok yang high fast nih. Ini kayaknya seru juga ya, karena ini the next stage-nya teman-teman. Kalau teman-teman dari awal berbisnis itu kita kan levelnya ada tangganya ya. Saya bisa selalu ngomong ada 6 tangga pebisnis. Jadi tadi kita udah ngobrolin barengan dengan Koaming tangga pebisnis yang levelnya pertama ya. Coba-coba, pokoknya apa lu mau, gue ada deh gitu ya. Gue lagi coba Ya, belajar jualan fashion, gue jualan ini, gue jual. Kira-kira yang cocok yang mana gitu ya. Terus tadi kok Amin sharing juga teman-teman, saya udah mulai di tahap kedua merangkak nih, udah mulai bangun kios, kiosnya udah mulai jalan, tadi udah trading jual beli gitu ya, udah punya karyawan part time udah jadi ke karyawan full time udah berkembang bisnis tradingnya gitu. Terus naik lagi ke yang berdiri gitu ya. Nah berdiri ini udah mulai sadar bahwa kalau misalnya kanan kiri kita harus trading terus jual beli terus, ini kapan saya bisa sustainnya dalam jangka waktu lama profit terus gitu ya, nggak bisa sustainable profitnya. Akhirnya bangunlah Grable. Nah terus biasanya di tahap berdiri ini udah mulai masuk ke yang udah terstruktur ya. Kalau mungkin kalau saat ini, kalau saya nggak salah di tempat kami kan udah ada sistemnya, udah ada SOP-nya, udah ada mid level supervisornya, bahkan head-headnya udah jelas gitu ya sistemnya seperti ya, apa. Nah di ya. level ini teman-teman, ini namanya bisnis yang sudah mulai berdiri. Nah ternyata ada tempat atau ekosistem yang mensupport lokal brand yang udah mulai berdiri ini mau dibuat jadi berlari dan juga jadi terbang ya kok ya. Jadi nggak cuma di Indonesia aja, bahkan terbang ya sampai ke luar negeri ya. Nah itu kemarin Ya. salah satu pemenangnya di kompetisi itu adalah brand Grable dari Koaming. Nah menariknya kalau nggak salah ini kan targetnya itu mereka tuh sangat ketat juga ya kok. Jadi seleksinya pun by berapa revenue minimumnya, lalu berapa, ada bahkan sampai hitungan dalamnya yang lebih spesifik lagi gitu ya kok. Benar-benar Ya. ketat karena memang tujuan mereka ini kan mau yang tadinya omsetnya katakanlah kalau UMKM kan 0 sampai 4,8 M ya per bulannya, Ya. per tahunnya kalau UMKM 4,8 bulan 4,8 M per tahun. Nah kalau udah sampai level segitu itu biasanya udah mulai masuk ke level yang coming sekarang nih, udah mulai berdiri, udah mau terbang gitu ya. Nah ternyata diakselerasi di high fast ini gitu ya. Ya. Apa sih kok kalau di high fast itu yang kemarin ketemu dengan beberapa pemilik lokal brand yang potensial, apa yang kira-kira kekurangannya mereka yang sebetulnya bisa jadi kita tambahkan lagi biar lokal brand ini bisa makin bagus gitu kok, yang dipelajari sama kami itu apa kemarin di sana? Kekurangan mereka, kalau saya lihat mereka malah keren-keren yang teman-teman yang lain ya. Jadi Hmm. kita ini kemarin 15 brand founder ya. Jadi terpilih 15 itu disaring dari 3.000 brand.
yang Dari tiga apply ribu jadi 15. ya, Wow. brand yang apply ke Highfest, habis itu dipilih eh, awalnya kita diajak Zoom itu jadi 30 brand Hmm. diajak Zoom, di interview ya kan. Awalnya kita submit data dulu, besok Hmm. disaring. Saya juga baru tahu bahwa ternyata 3.000 brand kan. Awalnya kita submit baik-baik itu kan, email kan, Online di ya? online Email ya. ya. Setelah itu kita di interview, dikasih tahu bahwa dia waktu itu awal tidak dikasih tahu 3.000 brand. Setelah kita dipanggil ke kantor Pak Gita, baru kita dikasih tahu, baru ada 3.000 brand disaring. Jadi 30. Setelah 30 akhirnya terpilih 15 brand. 15 brand Hmm. yang diajak ketemu dengan timnya Highfest, ketemu Pak mantan Menteri itu Pak Gita sama Ya. Pak Pak Fred Sandiaga ya, ya, sama ya ya Pak kan. Fred juga. Setelah persis kemarin itu adalah acara besarnya ya kan, itu di Gedung Tribrata ya kan. Nah, itu adalah mengumumkan bahwa 15 brand yang terpilih gitu loh. Ya kan? Nah, itu Hmm. sangat seru sekali. Nah, dan dilihat, kalau kita lihat di situ masing-masing punya punya kelebihan masing-masing. Ya kan? Ada yang kebanyakan di orang tuh jagonya di online. Ya kan? Hmm. Ada yang kos, ada yang apa, food and beverage Iya, ya kan. iya, iya. Ya kan? Nah, kalau Makanya ini kalau saya kita saya penasaran banget sama Koaming karena saya lihat nih orang rata-rata mereka-mereka ini pemain-pemain online yang eh, kita banyak tahu industrinya ini memang lagi growing sekarang kan kayak skincare, fashion yang ada ya shoes-nya atau F&B gitu ya. Tapi ini teman-teman salah satunya Koaming yang dari industri ATK ya. Dan itu unik banget ya gitu. Makanya saya penasaran mau ngegali juga. ya kalau kalau kami Gribble emang basic kami adalah offline ya. Karena kami juga Hmm. mulainya kan udah lama ya. Jadi secara online kami pun terus belajar. Kami belajar, jujur belajar online ini, jualan online ini mulai gara-gara pandemi. Ya, mulai tahun 2020 Hmm. dipaksa dipaksa untuk belajar karena secara offline juga nggak jualan. Akhirnya semua tim kita belajar di online, dan akhirnya ya kita bersyukur bahwa emang dari 2020, dari nol, hari ini kita sudah ada, ya ada omset lah di online ya kan. Tapi secara emang kalau secara share, secara penjualan, tetap kita secara offline masih lebih besar gitu loh ya kan, Ya. karena emang Nah, boleh nggak hari Pak kita dari situ saya jadi dapat gambaran nih, teman-teman juga dapat gambaran nih bahwa mungkin banyak dari kita sekarang juga yang bilang bahwa online marketing itu memang memang sering kita sharingkan ya Pak ya. Go ya online atau marketing di online atau online marketing gitu. Apalagi di anak muda generasi sekarang nih, generasi online gitu ya. Generasi TikTok, generasi Instagram gitu. Tapi jangan kita misalnya jangan underestimate juga karena banyak yang sharing mengenai online marketing bahwa jualan itu hanya di online aja, tapi offline itu still works dan itu mungkin pangsa pasar yang besar gitu, yang mungkin belum diraih atau dijangkau oleh online juga sebetulnya ya. Dan itu ya ya justru adalah saya lihat salah satu keunggulannya dari Koaming juga gitu. Nah, ya gimana sih kok kalau dari Koaming ini kan mungkin saya melihat tadi dari masuk ke online bangun tim online, dari offline bangun tim online. Tapi kayak saya ngobrol kemarin ya teman-teman ya, saya ngobrol sama Koaming itu kan sampai ketemuan offline kita ya kok waktu itu yang ya ya ngobrol di kafe, kita ngopi, terus saya justru tersadarkan gitu kok, oh iya ya berarti saya yang udah mulai di online pun nggak boleh lupa untuk ngebangun tim offline juga gitu ya, terutama kalau teman-teman lihat saat ini bahkan Hypefest juga kan mensponsori atau punya lokasi tempat di mall mana saya lupa ya kok, itu ada satu offline store yang tujuannya memang untuk placement brand-brand online ini gitu ya, supaya ada ya interaksi touch point antara si customer dengan si brand-brand ini gitu. Jadi artinya offline itu masih sepenting itu kalau kita mau bangun brand yang skalanya mungkin nasional bahkan global gitu. betul betul. Kalau menurut saya, untuk bangun brand itu tidak hanya di online, di offline pun tetap ceruk pasarnya masih tetap besar. Inilah uniknya Indonesia, ya. Inilah uniknya Iya. Indonesia. Jadi offline itu eh, emang masih besar di Indonesia, dan itu harus kita pelajari bagaimana kita bisa masuk ke pasar offline ini. Ya, online emang tumbuh, hari demi hari online emang tumbuh, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa offline itu, traditional market dan modern market itu tetap masih besar ya. Dan emang ke depan online bisa pelan-pelan, grafiknya pasti tumbuh online
ya kan? Mungkin banyak teman-teman yang mulai berdagang di online, ya kan? Cuman kalau secara offline mungkin belum pengalaman, tapi itu bisa dipelajari dan itu akan punya size market sendiri juga, ya. Hmm. Itu seru sih offline. Betul kok, setuju Ya, banget, setuju banget kok. Iya. Dan kemarin saya sempat ngegali-gali juga dan salah satunya selain bangun brand dan selain produk yang harus beda, ternyata saya lihat Grable ini community engagement-nya justru kuat. Community engagement tuh kalau kalau di online ya kita sering IG live nih kayak gini foundernya keluar terus sharing gitu itu berarti kan di online. Tapi ternyata di offline pun itu cukup sering co-aming untuk activation ke event-event, ke komunitas-komunitas ya kok. Nah mungkin ya, seberapa penting sih community engagement ini untuk sebuah brand yang tadinya kan kita ngomonginnya sebuah brand yang tadinya konotasinya itu komoditas atau banyak di tempat orang yang jual beli trading tadi. Tapi dengan satu bangun brand, kedua dengan product development yang kualitasnya dibagusin, dan yang ketiga yang nggak boleh dilupain ya kok, ternyata community engagement itu penting banget juga ya. Dan itu betul. seberapa besar impact-nya ke brand Grable sendiri kok. Oh, menurut saya itu penting sekali ya. Karena dengan kita masuk ke komunitas, kita masih bisa banyak berjangkau dengan network-network yang baru ya. Nah, yang mana dengan network-network yang baru, jujur juga masih banyak orang yang belum tahu bahwa Gribble itu merek lokal. Nah, dengan kita ikut network-network yang baru, kita Hmm, collab-collab, kita bisa sekarang ini kan kita bisa bisa collab. Follower Pak Yosef mungkin banyak yang belum tahu juga Gribble itu merek lokal, betul ya? Nah, jadi dengan begini lebih banyak bisa dapat exposure ya gitu loh. betul Ya, betul. seperti itu ya kan. Nah, jadi sekarang kita kita dengan bertambahnya network kita bisa saling misalnya produk saya kirim ke teman-teman jadi bisa giveaway bisa apa jadi kita bisa bisa banyak lakukan exposure gitu loh ya kan seperti itu ya itu yang Hmm, saya rasa iya, ya. iya. Bernetwork itu penting sekali di luar yang emang brand sudah lakukan seperti itu ya. Halo ya Oke, nah jelas ini saya belajarnya justru dari Koaming teman-teman. Jelas jelas kok. Suaranya ya masih masuk di saya masih aman. Hanya oke videonya aja agak putus-putus sedikit, tapi masih masuk. Nah, ya justru ini saya belajar dari Koaming waktu itu. Jadi teman-teman, kebetulan saya ini kan online banget karena dari awal saya sambil kerja, sambil saya merintis di bisnis online. Begitu ketemu Koaming, saya jadi sadar juga bahwa Koaming justru mulai dari pebisnis yang bekerja juga sama seperti saya waktu itu berkarir juga sebagai karyawan juga, tapi mulai masuknya ke offline gitu ya. Jadi saya ngegali koaming mungkin buat koaming itu ya jalannya cukup cukup umum karena itu yang dijalanin koaming gitu tapi waktu saya dengar ceritanya koaming oh ternyata kayak gitu ya oh ternyata langkahnya kayak gitu ya saya jadi terinspirasi sendiri gitu dapat insight dari koaming ya, jadi ya waktu dapat masuk 2 kontainer tadi ya 2 kontainer selama 4 tahun tadi itu nggak hanya jualan sendiri aja tapi koaming ini ngerekrut tim offline pertamanya ya kok ya ngerekrut tim betul offline betul pertamanya terus mulai ada dan ini menurut saya tuh kalau disuruh mungkin di posisi Koaming saya juga akan deg-degan banget gitu ya jadi pembisnis tahap itu gitu aduh di tahap 2 kontainer masih belum lancar penjualannya tapi saya mau ini di push dan akhirnya Koaming ngebentuk tim untuk canvassing salesnya dan juga ngebentuk tim untuk marketing eventnya ya activation event gitu ya dan itu ternyata langkah yang cukup merubah awarenessnya Grable hingga pada akhirnya dapat traction di market juga ya kok. Dan betul itu saya betul pelajari dari Koaming gitu. ya ya seperti itu merekrut tim jujur kita merekrut tim saat itu eh, kita ada rekrut tim dari misalnya bekas kerja di apa marketing mana gitu loh misalnya di kosmetik pernah di apa consumer good lah ya yang akhirnya kayaknya kurang relate kurang cocok sama sama produk kita sama market kita akhirnya eh, kita cari tim yang emang mau kerja, mau sama-sama kerja, ibarat mau sama-sama susah dulu deh, ya kan? Akhirnya saya juga turun ke pasar, ya kan? Turun ke kalau sales ya turun ke pasar untuk tahu kebutuhan pasar seperti apa, bagaimana kita dari dia orang nggak mau,
Akhirnya kita coba nego, akhirnya dia orang mau coba bantu jual produk kita. Terus apa yang bisa kita support ke toko-toko, ya kan, reward-reward apa yang bisa kita support ke toko. Nah, akhirnya dia orang bisa bantu untuk mempromotkan toko-toko, reseller-reseller bisa mempromotkan produk kita. Itu satu kalau misalnya ke toko. Kalau ke sekolah, kita juga ikut turun ke sekolah-sekolah, ya kan? Apa yang harus kita lakukan, ya kan, supaya kita bisa support apa ke sekolah gitu, acara-acara apa yang bisa kita support, ya kan. Nah, itu juga kita lakukan. Jadi benar-benar akhirnya kita turun dan sudah sering ke sekolah dan toko, akhirnya kita mulai dapatkan pola kira ini loh, kurang lebih misalnya di Jakarta polanya seperti itu. Mungkin di daerah mungkin nggak bisa sama juga dengan Jakarta. Nah, kita Iya. cocokin lagi dengan pola-pola daerah seperti apa. Ya, akhirnya Hmm. dengan kita turun ke lapangan, akhirnya bisa lebih cepat untuk membentuk tim, ya kan? Nah, akhirnya tim kita semakin lama makin solid gitu loh. Dan kita copy paste-nya jadi lebih gampang gitu loh, seperti itu. Ya kan? Nah, jadi seperti itulah, ya kan, yang kita lakukan gitu loh. Ya, tapi emang Wah, ini luar biasa banget ya teman-teman. Nah, jadi karena saya ngelihat itu kalau saya ngebangunnya kan misalnya personal branding di online gitu. Saya ngebangun Instagram sekolah pebisnis, ada brand personal saya gitu. Tapi saya kalau ngobrol sama Koming ini, saya jadi dapat insight, oh ternyata kalau ngebangun personal branding di offline, itu sebagai founder personal branding, itu juga harus dibangun gitu dengan cara kita turun sendiri ke komunitas. Kita benar-benar nggak sebuah brand yang mungkin ada brand di luar sana yang brand corporate di ATK juga, dia spending budget marketingnya itu bisa sampai 30%, 40%, semuanya dimasukin marketing, tapi orang taunya logonya doang gitu ya, kok ya. Dan itu banyak gitu di brand-brand kayak FMCG misalnya ya, seperti itu. ya, Tapi yang sekarang dilakukan sama Koaming ini adalah menjadi berbeda, nggak hanya dari sisi brand development brand Grable-nya aja, tapi founder brandnya pun ikut masuk ke komunitas dan cari insight di dalam sana gitu ya. Itu personal branding ala offline teman-teman. Itu juga saya pelajari dari Koaming gitu ya. iya. Jadi mungkin teman-teman gini ya, yang saya lakukan dulu mungkin eh, karena apa? Kenapa saya harus turun sendiri? Karena nggak ada duit, karena nggak ada duit Iya, promo. ya. Kepepet Betul kan? juga ya. Kalau cara Power kita of gede, kepepet. tinggal orang iklan-iklan aja, betul kan? Tinggal Iya, mereka betul. promo, berarti kan kita gerilya caranya ya kan? Iya. Kenapa harus turun sendiri? Ya begitulah, karena nggak ada budget, kita cuma mau hemat budget, ya makanya saya bilang teman-teman sekarang bisa lakukan, bisa, ya kan? Ya mau nggak mau kerja keras dulu, ya kan? Kerja keras, turun ke lapangan, cari tahu masalahnya apa, kita jadi problem solving ya, ya kan? Gitu, ya. Jadi yang penting kita bisa turun ke lapangan lah, bisa tahu masalahnya apa gitu. Karena kita nggak bisa, karena jujur kita mulai dengan budget terbatas. Kalau dia orang yang company yang punya budget besar, dia orang bisa Hmm. spend money dan bisa mendelegasikan orang, Hmm. betul kan? Sedangkan kita, terus kita mulai dengan budget terbatas, kita tidak bisa mendelegasikan orang karena nggak nggak sanggup bayar gaji gitu loh saat itu. Betul kok. Mau nggak mau ya kita turun lapangan sendiri gitu loh, ya kan? Untuk benar-benar bisa tahu caranya seperti apa gitu loh, ya. Nah, jadi saya rasa kurang lebih seperti itu. Makanya teman-teman saya apa, pengalaman saya bisa saya sharekan, nggak usah takut, jalan aja, ya kan? Dia orang yang punya capital gede, dia orang punya dana, kita punya tenaga. Yes, dan kita punya personality, bisa ketemu foundernya Ya, langsung ya, ketemu yang langsung, berinteraksi. ya, Itu nggak bisa interaksi itu nggak bisa digantikan dengan brand dengan budget sebesar apapun gitu ya, kalau udah kenal secara personal seperti itu gitu ya. Mungkin brand yang lain dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia, tapi kalau udah ketemu dan berinteraksi langsung dengan founder yang lokal brand foundernya sendiri, interaksinya pun jadi berbeda di komunitas itu ya kok. ya, Mungkin ini juga kalau teman-teman tadi ya udah dengar ya, ternyata ada distributor. Kalau dulu Koming ini hanya di satu area, sekarang udah beberapa area di Indonesia gitu ya. Apalagi harapannya mungkin nantinya bisa lewat Hypeface bisa sampai ke Singapura, Thailand, Malaysia kalau nggak salah ya, mereka ada di sana ya ininya ya, ya, ya. distribusinya ya Sekarang, gitu. sekarang Nah, kan udah beda itu. iya. Nah, jadi tapi kalau teman-teman tertarik misalnya mau coba, aku mau dong coba jadi distributornya Grable misalnya ya. Saya nggak tahu sih, mungkin persyaratannya kalau dulu masih ringan, sekarang mungkin udah lebih ketat lagi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, bisa kontak juga tuh ke Pak Royanto Aming, ada akunnya Royanto Amin, atau ke Grable.
_ID, nanti mungkin bisa diarahkan ke tim yang atau penanggung jawab yang bersangkutan ya Ya, di timnya dari Koaming. Tapi thank you ya, Koaming udah sharing-sharing nih buat kita di malam hari ini, sangat menginspirasi juga, membukakan mata kita juga nih, banyak tadi insight-insightnya. Tapi kalau boleh di-sharingkan nih kok, 3 tips terakhir buat mereka yang mungkin mungkin perantau, atau mungkin kalau bukan perantau yang sekarang nih kayak tadi nih kok, aku lagi mulai bisnis, lagi berdagang, jual beli di bidang yang kayaknya komoditas, aku pengen buat brand tapi kok pengen doang, tapi udah terjadi dari 1 tahun lalu, udah terjadi 2 tahun lalu, tapi kok sekarang aku belum buat gitu kok. Apa sih 3 tips yang mungkin mereka harus lakukan saat ini gitu, yang mereka harus prepare untuk menghadapi nanti di keadaan tahun 2023 ini kok? Boleh silakan kok. ya, 3 tips. Satu, kita harus sebelum bangun brand kita harus tahu eh, positioning apa yang mau kita kerja, produk kualitas apa yang mau kita bangun. Kalau kita sudah tahu jelas bahwa itu produk kita yang mau kita bangun kualitasnya seperti apa, ya kan? Dan kita tahu bahwa kualitasnya bagus. Kedua, jadi satu harus tahu ya produk. Kedua, mulailah dulu. Jangan ditunda-tunda, ya kan? Mulai dulu, ya kan? Karena dengan mulailah kita baru bisa tahu bahwa problem di depannya itu apa. Jadi kita jangan banyak kalkulasi penting, perlu, tapi jangan terlalu detail. Karena kalau terlalu detail nggak mulai-mulai. Ya. Tiga, jangan putus asa. Ya kan? Jangan putus asa. Masalah setiap orang pasti ada, ya kan? Tapi setiap lihatlah semua sukses-sukses itu nggak perlu langsung suksesnya harus wah langsung besar. Sukses kecil setiap hari itulah yang bisa memotivasi kita, ya kan? Jangan Oke, langsung thank harus you Koaming sharingnya kok. mulai aja dulu, ya. Iya, saya doakan mudah-mudahan juga Grebel-nya nih benar-benar bisa jadi brand yang bukan hanya lokal tapi bisa nanti bisa mendunia juga ya, masuk ke beberapa negara tadi paling enggak itu kok. Thank you Ya, kok Aming sharing-sharingnya nih malam hari ini kok. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya kok. Sukses thank terus you. ya kok. Ya, sukses ya, sama-sama Thank you, sukses. kok. Bye.